Halo, para tamu Mac. Sebuah pernikahan biasanya kita bayangkan sebagai momen sekali seumur hidup. Hari yang penuh kebahagiaan, direncanakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dari dekorasi, pakaian, sampai makanan yang disajikan, semuanya terasa istimewa. Namun bayangkan kalau momen yang seharusnya bahagia itu berubah menjadi tragedi yang begitu grotesque, begitu mengerikan sampai para tamu yang hadir trauma seumur hidup. Sebagian dari mereka bahkan bersumpah untuk tidak pernah menyentuh daging lagi. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukanlah legenda lama. Ini benar-benar terjadi di era modern di Filipina. Sebuah kisah yang begitu surreal, begitu disturbing, sampai seluruh komunitas dibuat tidak percaya. Inilah kasus tentang Benji Ganay. Semua berawal di bulan Juli 2024. Dua orang pria datang ke kantor polisi di Narataum, Filipina. Salah satunya adalah seorang pria bernama Juni Buyot. Bersamanya adalah seorang tetua di desa tersebut. Awalnya mereka ragu untuk bicara. Buyot hanya berdiri diam, menimbang kata-kata yang akan keluar. Tapi akhirnya dengan wajah penuh beban, dia berkata, "Kami membunuh seseorang, dan kami membuat tamu pernikahan memakan jasadnya." Polisi yang mendengarnya terkejut bukan main. Kanibalisme itu dianggap sebagai cerita masa lalu, sesuatu dari era berbeda. Tapi kini ada seseorang yang mengakuinya, dan bukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan di tengah sebuah pesta pernikahan. Polisi langsung bergerak. Mereka menanyai kedua orang itu, mencoba menyatukan potongan cerita yang masih samar. Buyot lalu menuntun mereka masuk ke dalam hutan lebat. Awalnya pencarian tak membuahkan hasil. Namun setelah 2 hari penuh menyisir pepohonan, mereka menemukan sesuatu. Potongan tulang yang sudah terbakar, pakaian yang hangus, gumpalan rambut yang terbakar. Hasil forensik kemudian mengkonfirmasi tulang-tulang itu memang bekas tubuh manusia. Sisanya, kata Buyot, sudah dibuang ke sungai terdekat, dibiarkan hanyut bersama hujan. Korban akhirnya teridentifikasi. Seorang pria berusia 25 tahun bernama Benji Ganay. Tapi siapa sebenarnya Benji? Dan bagaimana ia bisa menjadi korban dalam tragedi mengerikan ini? Benji Ganay. Sejujurnya tak banyak yang diketahui tentang hidupnya sebelum namanya masuk ke dalam berita. Tak ada catatan sekolah yang jelas, tak ada riwayat hidup yang lengkap. Yang diketahui hanyalah usianya 25 tahun dan bahwa ia masih mempunyai ikatan darah dengan keluarga Baule. Benji adalah sepupu dari Eladio Baule, pria yang nantinya akan disebut sebagai pelaku utama dalam tragedi ini. Orang-orang lain yang terlibat juga masih punya hubungan keluarga. Mereka semua diikat oleh darah. Tapi pada hari itu, ikatan itu seolah tak berarti apa-apa. Semua bermula dari sebuah kesalahan kecil, nyaris sepele, namun berujung pada peristiwa brutal yang sulit dipercaya. Hari itu adalah 17 Juli 2004, sebuah hari bahagia bagi keluarga Baule, hari pernikahan putri Eladio. Desa di Palawan penuh sesak dengan tawa, musik, dan aroma makanan. Seperti tradisi di banyak tempat di Filipina, perayaan dimulai bahkan sebelum upacara resmi berlangsung. Ada sebuah acara pra-pernikahan, lebih kecil, lebih intim, hanya untuk keluarga dekat, dan di sanalah Benji ikut hadir. Suasana penuh canda, orang-orang menari berpasangan, berputar sambil bertepuk tangan mengikuti irama musik. Semua tampak hangat dan penuh kebersamaan. Namun di tengah keceriaan itu terjadi sebuah insiden kecil. Benji tanpa sengaja tersandung. Tidak jelas apa yang membuatnya tersungkur. Mungkin tikar, mungkin kaki tamu lain. Tapi ketika tubuhnya jatuh ke depan, tangannya terjulur untuk menahan diri. Dan saat itulah tangannya mengenai bagian punggung atau mungkin sedikit lebih rendah, tepat pada tubuh sang pengantin wanita. Si pengantin wanita langsung kaget, menjerit pelan, musik seketika terhenti. Dan semua mata beralih pada Benji. Benji panik. Ia buru-buru berdiri, membungkuk berulang kali, dan meminta maaf kepada semua orang. Berkali-kali ia berkata sorry, dengan wajah penuh rasa bersalah. Bagi sebagian besar tamu, jelas terlihat itu hanyalah sebuah kecelakaan. Bahkan ada suara dari kerumunan yang mencoba mencairkan suasana. Musik pun diputar kembali. Tarian berlanjut, seolah semuanya bisa dilupakan. Namun tidak semua orang bisa melupakannya. Di antara kerumunan itu ada Eladio Baule, ayah sang pengantin wanita. Ekspresinya dingin, kaku, tanpa senyuman. Dan bukan hanya dia,
Beberapa kerabat lain juga menatap Benji dengan pandangan berbeda, pandangan yang dingin, penuh keputusan. Sejak saat itu, suasana berubah. Bagi Eladio, permintaan maaf tidak cukup. Dalam pikirannya, hari bahagia keluarganya sudah ternodai. Rasa malu yang menurutnya tak bisa ditoleransi. Dan dari situlah benih tragedi mulai tumbuh. Bagi Eladio, kejadian kecil itu bukan sekedar kecelakaan. Dalam pikirannya, kehormatan keluarganya sudah dirusak. Rasa malu itu menuntut balasan. Tak lama setelah insiden, Eladio memanggil beberapa kerabat dekatnya. Anak lelakinya yang berusia 21 tahun bernama Gerald Baule, keponakannya yang berusia 36 tahun, Satuari Pike, dan sepupu lain dari keluarga Baule, yaitu Juni Buyot, orang yang nantinya justru akan mengungkap segalanya ke polisi. Awalnya rencana mereka sederhana, menakut-nakuti Benji, memberinya pelajaran agar tidak mengulanginya lagi. Mereka menyeret Benji masuk ke sebuah tricycle bermotor, membawanya menjauh dari desa ke sebuah tempat sepi di hutan, tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa mendengar teriakan. Namun begitu sampai di sana, semuanya berubah. Amarah yang sejak tadi mendidih di dada Eladio tiba-tiba meluap. Ia mengeluarkan sebilah pisau yang awalnya hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti, dan tanpa ragu ia menikam Benji. Sekali, dua kali, berulang kali, hingga tubuh Benji ambruk tak lagi bergerak. Kerabat lain pun ikut serta. Mereka memukul, melukai, dan menganiaya tubuh Benji hingga benar-benar tak bernyawa. Tapi kebrutalan itu tidak berhenti di sana. Setelah Benji mati, tubuhnya dilucuti. Mereka mengumpulkan daun kelapa, menyiram kerosin, lalu menyalakan api. Namun sebelum api benar-benar membakar tubuh itu, Eladio melakukan sesuatu yang bahkan membuat rekan-rekannya terkejut. Ia memotong lidah dan telinga Benji dan memakannya mentah-mentah sambil tersenyum. Bagi yang lain, itu adalah momen yang benar-benar membekukan darah. Tapi bagi Eladio, itu adalah simbol kekuasaan. Setelah sebagian besar tubuh Benji terbakar menjadi arang, mereka memotong-motong bagian yang tersisa. Potongan yang terlalu hangus dibuang ke sungai, berharap hujan akan menghapus jejak. Namun bagian yang masih bisa digunakan, mereka simpan. Saat itu, Buyut mulai menunjukkan rasa takut. Ia tidak ikut banyak melakukan kekerasan, dan wajahnya pucat. Eladio menyadarinya, tidak membiarkan keraguan itu tumbuh. Dengan dingin, ia mengambil sepotong daging yang terbakar, menempelkan pisau di leher Buyut, dan memaksanya memakan potongan itu. Buyut awalnya menolak, tapi karena kalah jumlah, daging itu terpaksa masuk ke dalam mulutnya. Ia terpaksa mengunyah, rasa daging terbakar, darah, dan bau gosong melekat dalam ingatannya. Ia menelannya sekali dan bersumpah tidak akan pernah lagi. Yang lain justru mentertawakan Buyut. Mereka mengejeknya, menyebutnya pengecut. Namun di balik ejekan itu muncullah sebuah ide gelap. Bagaimana kalau daging itu mereka sajikan di pesta? Setelah memaksa Buyut mencicipi daging manusia, Eladio dan dua kerabatnya mendapat ide yang lebih gelap dan mengerikan. Mereka memutuskan untuk menyajikan sisa daging Benji kepada para tamu pernikahan. Malam itu, pesta sudah semakin ramai. Musik keras, tamu-tamu semakin mabuk, dan suasana penuh tawa serta tarian. Sebagian tamu sibuk berdansa, sebagian lagi duduk santai dengan segelas minuman, dan lainnya mengunyah makanan yang tersedia tanpa banyak berpikir. Di dapur belakang, Eladio dan orang-orangnya bekerja cepat. Mereka membuka bungkusan berisi potongan daging Benji, memotongnya kecil-kecil, lalu mencampurnya dalam masakan lain yang sudah disiapkan untuk pesta. Batas antara daging hewan ternak dan daging manusia lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, hidangan itu disajikan. Piring demi piring diantar ke meja tamu. Orang-orang memakannya tanpa curiga. Bahkan ada yang menambah porsi sambil memuji betapa lezatnya makanan yang dihidangkan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa orang yang baru saja menari bersama mereka di siang hari, kini ada di dalam piring mereka. Benji Ganai telah menjadi santapan. Sementara itu, Eladio berjalan di antara para tamu dengan wajah tenang, tersenyum, bahkan sempat berbincang ringan sambil menuangkan minuman. Semua tampak normal, tak ada satupun yang curiga. Tawa bergema di ruangan, piring-piring beradu, musik tetap berisik. Semua orang larut dalam pesta. Dan bagi Eladio, itu adalah kemenangan. Ia berhasil menutupi kejahatan paling mengerikan di balik kemeriahan pesta pernikahan anaknya. Namun rahasia kelam itu tak bisa disimpan selamanya, karena rasa bersalah perlahan mulai menghantui salah satu dari mereka. Setelah pesta usai, kehidupan kembali normal, setidaknya di permukaan.
Namun bagi Juni Buyot, semua itu tidak bisa dilupakan. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah Benji muncul. Rasa takut, rasa sakit, teriakan yang terhenti di malam itu. Bau daging terbakar seakan menempel di hidungnya. Dan yang paling menghantuinya adalah rasa daging manusia yang dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Hari demi hari berlalu. 8 hari setelah kejadian, Buyot tidak tahan lagi. Ia akhirnya bercerita kepada seorang tetua desa, sosok yang dihormati di komunitasnya. Dengan gemetar, ia membuka semua detail. Pembunuhan, api, potongan tubuh, hingga daging yang disajikan di pesta pernikahan. Tetua itu terdiam. Ia pernah mendengar kisah-kisah lama, legenda gelap, tapi tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi, terutama dalam satu keluarga sendiri. Tanpa ragu, sang tetua mendorong Buyot untuk segera melapor ke polisi. Akhirnya dengan penuh ketakutan namun juga rasa lega, Buyot bersama tetua desa itu melangkah ke kantor polisi Nara. Di hadapan petugas, Buyot menceritakan segalanya secara rinci. Ia menunjukkan lokasi hutan tempat tubuh Benji dibakar dan dibuang. Butuh 2 hari pencarian hingga akhirnya polisi menemukan bukti nyata, tulang hitam, sisa pakaian yang terbakar, serta gumpalan rambut di tanah basah. Dan ketika ditanya apa yang terjadi pada bagian tubuh yang hilang, Buyot menjawab singkat, "Dimakan para tamu." Kalimat itu menyebar cepat, mengguncang seluruh negeri. Membunuh di pesta pernikahan itu sudah cukup mengerikan. Tapi menjadikan korban sebagai santapan, itu terdengar seperti fiksi paling gelap. Namun faktanya itu benar-benar terjadi. Media segera memberitakan. Warga bertanya-tanya, bagaimana mungkin tidak ada tamu yang menyadari? Bagaimana mungkin orang bisa memakan daging manusia tanpa curiga? Jawabannya sederhana. Sebagian besar tamu mabuk berat. Indera mereka tumpul. Perhatian mereka teralihkan oleh musik dan minuman. Dan yang paling penting, tidak seorang pun menduga bahwa keluarga tuan rumah bisa melakukan hal sekejam itu. Setelah pengakuan Juni Buyot, polisi segera bergerak. Identitas korban akhirnya dikonfirmasi melalui hasil forensik. Dan benar, tulang-tulang itu milik Benji Ganai, 25 tahun. Kabar ini membuat geger masyarakat. Namun hal mengejutkan lain segera menyusul. Tak lama setelah itu, salah satu pelaku lain, yaitu Septuari Pike, ikut menyerahkan diri. Rasa bersalah akhirnya menekannya hingga ia tak sanggup lagi menyembunyikan kebenaran. Ia mengakui perannya dalam pembunuhan malam itu. Dengan 2 pengakuan sekaligus, dari Buyot dan Pike, polisi akhirnya langsung memburu pelaku utama, Eladio Baule dan anaknya, Gerald Baule. Keduanya berhasil ditangkap, tapi berbeda dengan Buyot dan Pike, Eladio menolak bicara. Setiap kali ada kamera, ia menutup wajahnya. Ia tidak pernah memberikan penjelasan. Tak ada permintaan maaf, tak ada klarifikasi, hanya diam. Menurut senior polis inspektur Perla Bakwel, motif kejahatan ini masih samar. Namun satu hal pasti, Eladio mabuk berat di hari pesta. Ia sudah menenggak alkohol bahkan sebelum acara dimulai. Meski begitu, banyak yang bertanya-tanya, apakah mabuk saja cukup untuk membuat seseorang tega menghabisi sepupunya sendiri, lalu memasaknya untuk disantap para tamu? Saat detail kasus ini terungkap ke publik, kisah itu menyebar cepat, tidak hanya di Palawan, tidak hanya di Filipina, tapi hingga ke berbagai negara di dunia. Kota kecil Nara, yang biasanya dikenal dengan sawah hijau, gunung tenang, dan pantai indah, tiba-tiba dijuluki dengan nama baru yang mengerikan, Kota Kanibal. Media internasional menyorotinya. Rumor menyebar cepat. Ada yang mengklaim bahwa praktik kanibalisme suku kuno telah kembali. Ada yang percaya bahwa siapapun yang datang ke sana tidak akan aman. Dampaknya langsung terasa. Pariwisata menurun drastis. Bisnis lokal merugi. Wisatawan yang tadinya datang untuk menikmati air terjun, jalur gunung, dan sumber air panas tiba-tiba menghilang. Wali kota Nara saat itu, Lucena de Mala, menggelar konferensi pers. Ia menegaskan bahwa kasus ini adalah insiden terisolasi. Orang-orang Nara itu baik, katanya. Ini bukan cerminan siapa kami sebenarnya. Namun citra kota yang sudah terlanjur ternoda, bahkan Reynaldo de la Rosa, petugas pariwisata setempat, menyalahkan media. Menurutnya pemberitaan yang sensasional merusak reputasi Nara, mengaitkan tradisi mereka dengan sesuatu yang mengerikan. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang tak bisa disangkal. Tragedi ini benar-benar nyata. Setelah penangkapan, Juni Buyot yang awalnya ikut serta dalam kejadian itu akhirnya dianggap sebagai saksi yang bekerja sama.
Tanpa pengakuannya, kebenaran mungkin tak akan pernah terungkap. Sementara itu, Eladio, Geralt, dan Septiari Pike tetap menjadi pusat perhatian. Tapi anehnya, setelah penangkapan mereka, kisah ini perlahan tenggelam dalam kabut misteri. Tidak ada liputan sidang yang jelas. Tidak ada laporan resmi soal vonis atau hukuman. Hanya berita-berita singkat, pernyataan polisi, lalu sunyi. Para pakar hukum menduga dengan kebrutalan yang begitu ekstrim, para pelaku seharusnya menghadapi hukuman paling berat. Namun tanpa catatan publik, masyarakat dibiarkan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar dihukum atau justru menghilang begitu saja dari sorotan. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang percaya bahwa Eladio hanyalah korban dari amarah sesaat, didorong oleh alkohol, bahwa tanpa minuman keras, insiden kecil dengan Benji mungkin tidak akan pernah berakhir tragis. Namun banyak juga yang ragu. Apakah alkohol saja cukup untuk menjelaskan tindakan sedingin itu? Memaksa orang lain memakan daging manusia, lalu menyajikannya dengan senyum kepada para tamu. Itu terdengar lebih dari sekedar mabuk. Beberapa orang berbisik, mungkin ada narkoba yang terlibat, atau mungkin dendam lama dalam keluarga, konflik bertahun-tahun yang akhirnya meledak pada malam itu. Apapun jawabannya, satu hal yang jelas, tragedi ini meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh lagi bagi keluarga, para tamu, bahkan seluruh kota Nara. Dan hingga hari ini, masih ada pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Apakah benar ini hanya kemarahan sesaat karena mabuk, atau ada rahasia gelap yang selama ini ditutupi? Itulah kisah nyata tentang kasus Benji Ganai, tragedi pernikahan yang berubah jadi mimpi buruk di Palawan, Filipina. Menurut lo, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah ini sekedar ulah mabuk yang kelewatan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dendam, kebencian, atau bahkan konflik keluarga yang sudah lama dipendam. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita ini, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.